Halo, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Video sebelumnya sudah membahas tentang Jimmy Lee yang menolak untuk mengembalikan token Luna kepada community pool, dan akhirnya deadlock gitu ya, tidak terjadi kesepakatan. Akhirnya percakapan mereka dipublikasikan. Nah, kita akan mencoba menerjemahkan atau paling tidak membacalah percakapan antara Jimmy dengan tim Terra gitu ya. Oke. Oke, saya terjemahkan saja ya, karena ya biasalah bahasa Inggris saya nggak pas-pasan juga lah. Oke, ini Jimmy yang mengatakan ya, "Hey sir, telah memikirkan landscape saat ini dan kecepatan saat ini, di mana dana pembangun darurat telah dialokasikan. Saya dialokasikan lah gitu, titik gitu ya. Kemudian saya menghargai proposal TFL. Jadi proposalnya adalah mengembalikan lagi uang yang diberikan kepada Jimmy. Jadi Jimmy ini kan anggota tim Terra, kemudian diberikan kepercayaan untuk memegang uang itu, kemudian uang itu dikelola untuk kepentingan Terra gitu ya, kan seperti itu. Nah, kemudian ada proposal di mana TFL memberikan proposal bahwa uang itu harus dikembalikan. Nah, Jimmy melanjutkan, "Saya menghargai proposal TFL tentang token yang dikirimkan ke penanda multisig. Ini adalah proyeknya gitu sebetulnya. Namun saya memiliki pandangan yang agak berbeda." Jadi proposal itu dibuat, disepakati, tapi kemudian Jimmy ini agak berbeda pandangan seperti itu tentang jalan terbaik ke depan. Nah, seperti itulah namanya komunitas gitu ya, ada pro ada kontra. "Anda mengusulkan agar token airdrop yang diterima transfer ke multisig dengan penanda TFL 4.4. Silahkan cari saya 4.4 ini apa juga nggak tahu. Mungkin di proposal 4, di proposal nomor 4 mungkin ya. Saya dan orang lain yang tidak berafiliasi dengan TFL diminta untuk menjadi penandatangan multisig interchange sebagai pemeriksaan terhadap sentralisasi pada Terra 1. Penting untuk keberhasilan Terra 2 adalah beroperasi sebagai rantai milik komunitas." Nah, setahu saya itu Terra 1 itulah yang diberikan full kepada komunitas, karena sekarang udah dipegang oleh Terra Rebel gitu ya. Dulu kan Terra Luna, sekarang menjadi Terra Classic. Ini sudah diserahkan ke Terra Rebel sekarang, posisinya kan seperti itu. Memang ada beberapa validator terkuat gitu, kayak Lunsdao, kayak Crypto King dan lain-lain, itu banyak yang tidak setuju itu ya, banyak lah seperti itu. Nah, apakah uang ini dipakai untuk pengembangan Lunsi sebagai Terra Classic, saya juga nggak tahu di situ sebetulnya ya, tapi dia seperti percakapannya. "Rencana untuk memindahkan dana ini kembali ke kumpulan komunitas menurut saya kurang bagus, karena memang kemarin Terra Rebel ini minta uang 150 ribu US dollar untuk mengembangkan, untuk terpisah dari TFL. Banyak yang nggak setuju, atau mungkin uang ini dipakai sebetulnya untuk pengembangan itu, dan pada akhirnya ya dibajak lah, intinya kan seperti itu, saya nggak tahu juga sih. Nah, lebih jauh lagi, bahkan jika saya mentransfer airdrop saya langsung ke kolom komunitas, Luna tambahan saya tidak akan berdampak material pada Luna. Ini Luna apa, saya sebenarnya harus dihitung lagi sih guys ya. 330 miliar Luna ya, berarti Luna nih nggak ada urusannya sama Lunsi kayaknya ya, yang sudah ada di pool, di kolam maksudnya. Oleh karena itu saya ragu-ragu untuk menerima proposal terkait dengan token Luna 2 yang di airdrop, dan sebagai gantinya menawarkan proposal alternatif berikut." Nah, dia sebetulnya dia menolak, tapi ya karena kebetulan dia punya kekuatan megang duit, jadi ya begitulah pada akhirnya guys. Lanjut. Oke, ini proposal alternatif dari si Jimmy ya.
saya akan mentransfer vested Luna dan hasil dari invested Luna yang saya miliki, bukan yang saya miliki, seharusnya yang saya pegang gitu ya, karena kan itu duitnya komunitas, itu bukan duitnya dia gitu ya. Atau memang nggak tahu lah, nggak ngerti, pokoknya jauhnya begini, saya mentransfer vested Luna dan hasil dari invested Luna yang saya miliki. Padahal harusnya sih itu bukan duitnya ya, atau mungkin dikasih duit dari komunitas, lu pegang deh nanti untuk gaji lu gimana caranya, yang penting duitnya utuh, sebagian dipakai buat gaji dia, sebagian untuk komunitas, mungkin seperti itu mungkin ya. Nah ini alamat itunya. Kemudian seperti Lunsdao yang akan mendistribusikan hadiah taruhan sebagai hibah cepat untuk mendanai dan menumbuhkan ekosistem Terra baru. Berarti Terra baru ya, bukan Terra lama. Terra lama kan Terra klasik. Lunsdao dapat membuat keputusan cepat, akan langsung bermanfaat bagi komunitas, mempertahankan dan menandai bakat seperti Larry dengan protokol Stackhouse, atau mengembangkan RB, The Airbread, Telegram Bot, dan proyek komunitas serupa lainnya. Sekali lagi, sangat penting untuk keberhasilan ekosistem yang dipimpin oleh entitas non TFL dalam membangun dan menumbuhkan Terra. Nah ini sepertinya kayak apa ya, ya memang kalau saya lihat di Twitternya Lunsdao itu orang yang sangat menolak, dan dia berambisius sekali untuk apa namanya mengambil alih Terra dari Terra Rebel guys. Kalian lihat aja itunya, kayak emang dia punya suara gitu, kemudian kalah gitu dia. Dan ngelihat tadi percakapan ini kayaknya kok mereka itu ya, coba kalian berasumsi sendirilah gitu ya. Selanjutnya adalah saya memiliki posisi yang baik untuk melakukan hal itu dengan airdrop saya dan reputasi yang telah saya bangun dalam komunitas. Saya mengurangi pesan peran saya protokol Prisma untuk mulai komitmen untuk mengoperasikan Lunsdao dan berkontribusi kepada ekosistem Terra. Jika Anda setuju dan mengecualikan dompet ini dari perubahan saldo apapun melalui peningkatan atau forking rantai, Anda memiliki solidaritas saya untuk menjaga kerahasiaan acara ini dan menyelaraskan permainan akhir kami melihat kemenangan Terra. Jadi kalau ngelihat di sini itu kayak sedikit mengancam gitu ya. Mungkin kan biasanya kan gini dengan vote ini dia kalah, kemudian dia mencoba bagaimana caranya, kalau kalah kan nggak bisa berbuat apapun, tapi karena dia kuat dia pakai dengan cara itu gitu ya. Dia bilang dia posisi yang baik dan juga mempunyai reputasi yang bagus dalam komunitas. Tapi kalau ngelihat seperti ini namanya dia kan menolak demokrasi, padahal pengennya kan desentralisasi itu kan demokrasi kan, memang seperti demokrasi gitu ya. Jadi transaksi blockchain juga kayak konsepnya konsep sama, transfer antara A ke B disaksikan oleh banyak orang, oleh banyak node gitu ya, oleh banyak komputer, kan seperti itu sebetulnya. Tapi kalau ngeliat seperti ini, jadi reputasi dia sendiri yang akan hancur dengan sendirinya gitu ya. Nah memang ini minta dirahasiakan, tapi kok nggak dirahasiain gitu ya. Oke, selanjutnya ini adalah balasan dari Terra-nya kepada Jimmy. Hey sir, saya yakin Anda berasal dari tempat yang baik untuk memberi manfaat bagi masyarakat, tetapi bukan keputusan kami untuk menentukan bagaimana dana ini harus digunakan. Itu adalah dana masyarakat dan harus dikembalikan ke kumpulan masyarakat, dan terserah kepada masyarakat untuk memilih bagaimana dana itu harus digunakan. Kami pasti baik-baik saja jika Anda ingin mengirim hasil vested dan staking langsung ke pool komunitas menggunakan Terra, jika masalah Anda adalah sentralisasi gitu ya. Jadi ada Terra TX Distribution Fund Community Pool. Jadi ini seperti itu. Jika Anda yakin bahwa dana ini harus dialokasikan untuk Lunsdao, ajukan proposal tata kelola
Dan jika masyarakat setuju, maka dana tersebut menjadi milik Anda untuk dioperasikan. Jadi betul ya, karena memang modelnya kan kalau di blockchain ini kan modelnya vote, pemilihan. Jadi itu bukan terserah Anda atau terserah TFL untuk membuat keputusan ini. Melakukan diskusi yang dapat dipercaya untuk mengecualikan dompet Anda dan merahasiakan acara ini, maksudnya merahasiakan percakapan ini, bukanlah cara kerja TFL. Jika kita ingin melihat Terra menang, kita harus memiliki tata kelola dan alokasi dana yang transparan sehingga ada akuntabilitas. Saya harap Anda melihat dari mana Anda berasal. Bahkan bagi Anda ini tidak akan terlihat bagus jika dompet Anda benar-benar dikecualikan dari peningkatan rantai. Fatman Terra akan membahas ini dalam waktu dekat. Dalam waktu singkat. Saya tahu bahwa Anda adalah anggota yang berharga untuk komunitas Terra. Saya telah mengikuti Anda sejak awal, bahwa sebelum saya bergabung dengan TFL, saya harap Anda memahami kepentingnya transparansi, tata kelola, dan bagaimana alokasi dana harus diserahkan kepada masyarakat, bukan antara Anda dan saya. Begitu itu Terra, tim Terra gitu ya. Oke, selanjutnya dijawab oleh Jimmy Esser. Cara yang bagus untuk mengatakannya, Anda benar sekali tentang mendapatkannya langsung dari dana komunitas sebagai gantinya. Kemudian jawab lagi, mengembalikan dana ke dompet, saya harus mentransfer beberapa hadiah dari bursa. Kemudian dijawab lagi, terima kasih banyak sir, mari lakukan hal yang benar untuk komunitas. Itu percakapan sebetulnya yang masih rahasia, tetapi kemudian ada konklusinya di sini, pada akhirnya deadlock gitu ya. Kenapa dipublikasikan? Ya karena memang ada kesimpulan. Sangat disayangkan, ini kesimpulan dari Terra ya, dari tim Terra, dari TFL. Sangat disayangkan bahwa situasi telah menjadi seperti ini. Tetapi mengingat penolakan Jimmy untuk mengembalikan token atau terlibat dalam penyelesaian, tindakan yang telah mencapai titik yang memerlukan pengungkapan kepada masyarakat. Catatan yang dilakukan dan diuraikan di atas semata-mata keputusan Jimmy. Dana saat ini berada di bawah kendali Jimmy dan semua keterlibatan dilakukan dengannya secara pribadi, bukan dengan entitas yang terkait dengan Jimmy. Tapi saya dari kemarin sebenarnya nggak begitu setuju dengan Lunsdao. Saya di Twitter sering ini ya, walaupun Twitter saya kan nggak ada suaranya karena nggak punya follower, tapi saya sering juga ngelihat di komen-komen di Twitternya Lunsdao bahwa saya kurang setuju dengan apa yang dia perjuangkan sebetulnya. Yaitu memang hak masing-masing orang ya, namanya juga kebebasan bersuara. Tetapi kalau melihat itu kok kelihatannya mereka Lunsdao ini sangat ambisius sekali untuk mengambil alih kendali dari Terra Rebel gitu ya, karena dia nggak setuju Terra Rebel itu dikendalikan oleh orang lain, bahkan menganggap Terra Rebel itu perampok dan lain-lain, padahal vote-nya itu jelas-jelas memenangkan Terra Rebel untuk mengelolanya, bahkan ditransfer dana ke mereka dan lain-lain, cuman mereka nggak setuju. Nah, kok terlihat ini seperti kerjasama gitu ya, pada akhirnya kan menjadi asumsi gitu ya, karena nggak ada penjelasan. Saya lihat di Lunsdao juga cuman menjawab kami tidak ada hubungannya dengan Jimmy katanya ya, tapi kalau ngelihat Jimmy mengatakan ini kok ya seperti itulah, kalian bisa asumsikan sendiri gitu ya. Sebagai gambaran, mungkin kalian belum melihat video sebelumnya bahwa ada isu di internal itu, kalian bisa lihat ini di di deskripsi, nanti saya taruh linknya. Tapi yang pasti adalah ini adalah masalah uang yang enggak sedikit. Sebentar. Nah di sini ya, jadi uang komunitas itu dikirim ke Jimmy sebesar 1.347.000 token Luna untuk vesting Luna gitu. Kalau bulan Mei itu kan harganya masih tinggi sekali guys, harga Luna ya, Luna 2.0 itu masih tinggi bulan Mei. Sekarang aja sudah turun menjadi 1,2 dolar gitu ya, tapi kan ini uang yang sangat banyak sekali gitu ya. Artinya pasti akan mempengaruhi bagaimana project yang ada di Terra Luna itu sendiri. Dan Jimmy sendiri kalau udah seperti ini pasti reputasinya akan ya bagaimana gitu ya, tidak menghargai sebuah demokrasi gitu ya, karena modelnya kan dipilih siapa yang
banyak, yaitu yang akan menang 50+1 kan, seperti itu. Karena itulah demokrasi. Kalau demokrasi aja sendiri dilawan seperti ini, sebetulnya dia melawan banyak orang gitu sebetulnya ya. Oke, gitu saja video kali ini. Itu adalah transkrip dari percakapan antara Jimmy Lee dengan tim dari Tera. Terima kasih dan bye bye.